Hai guys, jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang materi arsitektur komputer itu pada sistem bilangan. Terus nanti juga ada konversi bilangan, terus ada juga operasi bilangan. Oke, kalau kalian kepo, kalian tonton aja sampai akhir. Oke. Hai guys, jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang materi Arkom yang sistem bilangan. Oke. Maaf ya guys kalau ada suara tukang karena emang di rumahku lagi ada tukang. Oke, aku langsung aja ke sistem bilangan dan konversi bilangan. Tapi nanti bakal ada operasi bilangan juga. Oke. Jadi aku jelasin dulu jenis-jenis sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu ada 4. Ada yang pertama itu bilangan desimal. Ini ada 10 angka gitu, angka dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus yang kedua ada bilangan biner. Nah, bilangan biner itu cuma punya 2 angka gitu, atau 2 simbol, yaitu angka 0 dan juga angka 1. Terus yang ketiga itu ada bilangan oktal. Nah, bilangan oktal ini tuh ada 8 simbol. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus yang keempat ada bilangan heksadesimal. Maaf ya guys kalau ribut. Nah, jadi bilangan heksadesimal ini itu dia ada 10 angka dan juga ada 6 huruf gitu ya. Jadi angkanya itu ada 0, 1, 2, 3 sampai 9. Terus ada huruf A, B, C, D, E, F. Oke. Jadi langsung aja ke yang pertama, itu ada sistem desimal. Jadi sistem ini berbasis 10 dan mempunyai 10 simbol. Kayak yang tadi aku udah bilang itu, dia punya 10 simbol, yaitu dari angka 0 sampai 9. Itu bisa kalian lihat di sini, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setiap tempat itu dia mempunyai nilai kelipatan 10 gitu. Misalnya kayak 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk notasinya itu untuk sistem desimal itu menggunakan sigma n dikali 10 pangkat A. Nah, untuk n-nya ini itu dia make dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, untuk A-nya itu dia make bilangan seperti min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Itu tergantung dari nanti deh bakal aku jelasin. Oke. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi aku bakalan membuktikan rumus dari sigma n dikali 10 pangkat A. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat itu ada bilangan 257 basis 10. Oke, aku bakalan buktiin. Nah, sekarang kita masukin angka-angka ini ke rumus sigma n dikali 10 pangkat A. Oke, yang pertama ada 2. Kita masukin 2 itu sebagai n, kita masukin 2 dikali 10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini ada 3 angka ya. Jadi kalau misalnya 3 angka itu kita pakainya dari 2, 1, 0 gitu. Kalau misalnya ada 3 angka kita pakainya 10 pangkat 3. Iya benar. Kalau misalnya di sini ada 4 angka, maaf, kita pakainya 10 pangkat 3 gitu. Karena di sini cuma ada 3, jadi kita pakainya 10 pangkat 2. Nah, ditambah 5, ini 5 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 dikali 10 pangkat 0. Nah, setelah dikaliin itu bakalan dapat 2 dikali 10 pangkat 2 itu 200, 5 dikali 10 pangkat 1 itu 50, sama 7 dikali 10 pangkat 0 itu 7. Oke. Kita langsung aja. Nah, ini ditambahin semuanya, hasilnya bakalan jadi 257. Berarti yang tadi itu terbukti gitu ya. Oke, lanjut ke sistem biner. Nah,
Sistem biner atau duo yang berarti dua banyak dipakai untuk sinyal elektronik dan pemrosesan data. Nah, sistem biner hanya mempunyai dua simbol yang berbeda, sehingga pada sistem ini hanya dikenal angka 0 dan juga angka 1. Nah, ini notasinya. Notasinya itu sebenarnya sama kayak sistem desimal tadi, cuma yang tadi pakai 10 pangkat A, sekarang jadinya cuma 2 pangkat A gitu. Notasinya sama, masih sigma N dikali 2 pangkat A. Dimana N-nya itu adalah 0 atau 1, dan A-nya masih sama ya, kayak tadi. Oke. Nah, langsung aja kita konversi ke biner ke desimal. Oke. Kita pakai rumus yang notasi tadi, yang sigma N dikali 2 pangkat A. Oke, di sini ada 10110 dengan basis 2. Langsung aja kita masukin ke rumusnya, sama kayak yang tadi, yang desimal itu kita masukin. Sini ada 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, kenapa pangkat 4? Kayak yang tadi aku bilang, itu kalau misalnya di sini ada 5, ini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu kita pakai A-nya itu 4 gitu, karena kan bakalan nanti ada 4, 3, 2, 1, 0, kan itu jumlahnya 5. Nah, kalau misalnya di sini ada 4, kita pakainya 2 pangkat 3 gitu kan, ngerti kan? Nah, ini kita kali 1 dikali 2 pangkat 4, terus ini 0 dikali 2 pangkat 3, terus ini 1 dikali 2 pangkat, ini 1 dikali 2 pangkat 1, terus ini 0 dikali 2 pangkat 0. Akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, setelah ini dijumlahkan, akan mendapatkan 22 basis 10, karena ini kan diubahnya ke desimal, jadi basisnya 10. Atau 10110 basis 2 sama dengan 22 basis 10. Oke, kira-kira ngerti ya? Oke, selanjutnya itu akan desimal ke biner. Ini konversi dari desimal ke biner. Oke, di sini ada 60 basis 10, akan kita ubah ke biner. Caranya gimana ya? Oke, di sini nah karena ini biner, itu kan biner kan 2 gitu ya, ada dua apa ya, 2 simbol gitu. Nah, jadinya kita buat mengubah ke binernya itu, kita caranya itu dibagi 2 gitu. Nah, ini 60 dibagi 2 sama dengan 30, sisa 0. Terus 30 dibagi 2 sama dengan 15, sisa 0. Terus ini 15 dibagi 2 sama dengan 7, sisa 1. Nah, ini terus dibagi lagi, 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. Terus 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Nah, ini udah sampai sini aja udah selesai, karena nggak bisa lagi kan. Nah, jadi untuk nulis bilangan binernya itu, kita tulis dari 1 ini ke atas. Oke. Jadi nanti bakal penulisannya itu bakal seperti ini. Oke, 60 basis 10 sama dengan, nah, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ya, bener kan? 1, 1, 1, 1, 0, 0. Basis 2. Oke. Gampang. Oke, selanjutnya itu ke sistem oktal. Nah, aturan pada sistem oktal sama dengan aturan yang dipergunakan pada sistem bilangan desimal atau pada sistem bilangan biner. Nah, pada bilangan oktal hanya menggunakan 8 simbol, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini notasinya. Notasinya juga sama kayak tadi, cuma yang tadi pakai 10 sama 2, sekarang diganti jadi 8, karena kan sistem oktal itu ada 8. Nah, sigma N dikali 8 pangkat A, dimana N-nya itu adalah 0 sampai 7, dan A-nya masih sama kayak tadi ya. Oke, langsung aja ke konversi dari oktal ke desimal. Oke, di sini ada rumusnya, yaitu notasinya itu sigma N dikali 8A. Nah, di sini udah ada bilangan oktal, yaitu 742 basis 8, akan kita ubah ke desimal. Sama aja kayak tadi, kita masukin ke rumusnya itu dari 7 dulu, 7 dikali 8
pangkat 2 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 2 dikali 8 pangkat 0. Oke, setelah dikaliin akan menghasilkan seperti ini, yaitu 448 ditambah 32 ditambah 2, lalu dijumlahkan akan mendapatkan hasil 482 basis 10 ya, atau 742 basis 8 sama dengan 482 basis 10. Oke, next kita akan konversi dari desimal ke oktal. Nah, di sini ada 1, 2, 3 basis 10. Kan kita ubah ke oktal. Nah, karena oktal itu ada 8 simbol, jadi kita bagi 1, 2, 3 itu bagi 8. Nah, 1, 2, 3 dibagi 8 sama dengan 15 sisa 3. Selanjutnya 15 kita bagi 8 menghasilkan 1 sisa 7. Nah, ini udah nggak bisa dibagi lagi ya. Nah, untuk menulis bilangan oktalnya itu kita tulis dari 1 ini ke atas sama seperti tadi. Jadi akan menghasilkan 173 basis 8 ya. 173 basis 8. Nah, ini 123 basis 10 sama dengan 173 basis 8. Oke. Nah, ini sistem yang terakhir yaitu sistem heksadesimal. Nah, sistem ini berbasis 16 sehingga mempunyai 16 simbol yang terdiri dari 10 angka yang dipakai pada sistem desimal yaitu angka 0 sampai 9 dan 6 huruf yaitu huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, ke-6 huruf tersebut mempunyai harga desimal yaitu A mempunyai harga 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, ini simbol-simbol keseluruhannya ya. Nah, untuk notasinya itu sama aja kayak tadi, cuma yang membedakan itu cuma yang ini. Tadi yang desimal pakai 2, desimal pakai 10, binernya pakai 2, terus oktalnya pakai 8, dan heksadesimalnya pakai 16. Dari N-nya itu dari 0 sampai 15, dan A-nya masih sama ya kayak yang tadi. Nah, langsung aja aku mau konversi dari heksadesimal ke desimal. Nah, di sini udah ada rumusnya sigma N dikali 16 pangkat A. Nah, di sini ada bilangan itu 2CD1 basis 16. Kita bakal ubah ke desimal. Oke, jadi caranya itu sama aja kayak tadi. Di sini 2, karena yang pertama itu 2 dikali 16 pangkat 3 ditambah 12. Nah, kenapa 12? Karena ini C, huruf C ini mempunyai nilai 12 gitu ya. Seperti yang udah tadi aku jelasin, huruf C ini mempunyai nilai 12, maka kita tulis di sini 12. 12 dikali 16 pangkat 2 ditambah 13. Nah, kenapa 13? Karena huruf D ini mempunyai nilai 13. Jadi kita tulisnya 13. 13 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 dikali 16 pangkat 0. Oke, setelah dikali akan menghasilkan nilai seperti ini ya. Lalu kita jumlahkan. Nah, 2CD 1 basis 16 sama dengan 11.473 basis 10. Jadi setelah ini dijumlahkan akan menghasilkan begini ya, seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu 2CD1 basis 16 sama dengan 11.473 basis 10. Oke. Selanjutnya kita akan konversi dari desimal ke heksadesimal. Oke, di sini ada bilangan 260 basis 10. Kan kita ubah ke heksadesimal. Nah, karena heksadesimal itu dia mempunyai 16 simbol gitu ya. Jadi kita bagi 260 ini bagi 16 akan menghasilkan 16 sisa 4. Oke. Nah, 16 ini kita bagi 16 lagi akan menghasilkan 1 sisa 0. Ini udah nggak bisa dibagi lagi ya. Langsung aja kita tulis. Nah, penulisannya itu ingat ya, dari 1 ini ke atas. Jadi akan menghasilkan
Oke, 260 basis 10 sama dengan 104 basis 16 ya. 104 basis 16. Jadi penulisannya itu dari sini ke atas. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada operasi bilangan komputer. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan. Aku akan jelasin dari penjumlahan terlebih dahulu. Yang pertama ada penjumlahan pada bilangan biner. Ada bilangan biner. Nah, ini ya. Kalian perhatiin di sini ada aturan dasar pada bilangan biner itu ada 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 0, disimpan 0. Jadi dia nggak punya carry gitu ya. Jadi disimpannya 0. Selanjutnya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Hasilnya 1, disimpan juga 0. Dia nggak punya carry. Oke. Jadi ini. Yang ketiga, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Hasilnya 1, simpan 0. Dia juga nggak punya carry. Yang keempat itu 1 ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Dia hasilnya 0, tapi dia menyimpan 1 gitu. Jadi dia punya carry lah gitu istilahnya ya. Simpan 1 gitu. Oke, biar lebih jelas, biar kalian lebih contoh soal. Oke, ini contoh soal. Nah, di sini ada penjumlahan 1001 ditambah 0101. Langsung aja. Nah, hasilnya itu segini ya. Oke, 1 kita mulai dari belakang dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalian lihat di sini ya. 1 ditambah 1 hasilnya 0. Dia simpan 1. Berarti dia punya carry di sini 1 ya. Simpan 1. Nah, jadinya 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya itu 1. Nah, dia nggak punya carry. Nah, yang ini 0 tambah 1. Lihat di sini 0 tambah 1 itu. Terus ini ada 1 ditambah 0 itu hasilnya 1. Jadi hasilnya itu adalah 1110. Oke, contoh kedua. Nah, di sini ada bilangan 01000111 ditambah 10101110. Oke. Nah, hasilnya ini kalian bisa lihat ya di sini. Oke. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Menyimpan carry. Oke. Di sini ya, 1. 1 tambah 0 itu 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 0. Kita tulis 0, dia nyimpan carry lagi di sini 1, oke? Jadi 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Terus 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, dan 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, jadi hasilnya itu 111001 gitu. Oke. Lanjut ke bilangan oktal. Metode penjumlahan oktal sama dengan penjumlahan desimal, di mana setiap penjumlahan yang nilainya lebih dari 8 akan dikurangi dengan 8. Setelah itu, sisanya akan ditulis dan menyimpan nilai carry sebesar 1. Oke, contohnya. Berapakah jumlah dari 2612 basis 8 ditambah 9165 basis 8? Nah, sini ya. 2612 ditambah 9165. Oke. Kalian perhatiin sini. 2 tambah 5 sama dengan 7. 1 tambah 6 sama dengan 7. 6 tambah 1 sama dengan 7. 2 ditambah 9. Nah, 2 tambah 9 itu kan 11. Nah, 11 itu lebih dari 8. Nah, sesuai di sini. Jika nilainya lebih dari 8 akan dikurangi dengan 8. Nah, 11 itu nilainya lebih dari 8, maka akan dikurangi dengan 8. 11 dikurang 8 itu 3. Kita tulis di sini 3. Nah, setelah itu sisanya akan ditulis. Nah, ini udah kita tulis 3. Dan menyimpan nilai carry sebesar 1. Oke. Dia nyimpan di sini 1. Jadi satunya itu langsung aja kita turunin di sini. Jadi hasilnya itu adalah 13777. Oke. Nah,
Jadi hasil dari 26, 12 basis 8 ditambah 91, 65 basis 8 itu adalah 13777 basis 8. Oke. Next ke bilangan heksadesimal. Nah, metode penjumlahan heksadesimal sama dengan penjumlahan desimal, di mana setiap penjumlahan yang nilainya lebih dari 16 akan dikurangi dengan 16. Setelah itu sisanya akan dituliskan, dan jika sisanya lebih dari 9, penulisannya sesuai dengan ketentuan, yaitu A, B, C, D, E, dan F, dan akan menyimpan nilai carry sebesar 1. Oke, supaya lebih jelas, aku langsung aja kasih contoh soal. Nah, berapakah hasil dari 518 basis 16 ditambah 979 basis 16? Nah, di sini udah ada ya. 518 tambah 979. Nah, di sini 8 tambah 9 itu hasilnya 17. Nah, karena 17 itu lebih dari 16, maka dia akan dikurangi dengan 16. Oke, 17 dikurang 16, 1. Sisa 1, maka sisanya akan ditulis di sini, 1. Oke. Maka dia akan menyimpan carry sebesar 1. Nah, sesuai sama ini, dia akan menyimpan nilai carry sebesar 1. Kita simpan di sini 1, jadi 1 tambah 1 tambah 7 sama dengan 9. Kita tulis 9. Nah, di sini 5 ditambah 9 itu kan 14. Nah, karena kita nggak mungkin dong nulis 14, jadi kita penulisannya sesuai ketentuan A, B, C, D, E, F. Nah, karena 14 itu E, jadi kita tulis huruf E gitu. Jadi hasilnya itu adalah 518 basis 16 ditambah 979 basis 16 itu adalah E91 basis 16. Oke, sekarang kita ke pengurangan. Yang pertama itu pengurangan pada bilangan biner. Nah, di sini juga ada dasar pengurangan untuk bilangan biner, itu adalah 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1. Itu 1 borrow off. Jadi dipinjam dari posisi sebelah kirinya. Nah, supaya kalian ngerti atau supaya lebih jelas lagi, aku akan kasih contoh soal. Nah, di sini udah ada contohnya. Berapakah hasil dari 1001 basis 2 dikurang 0101 basis 2? Oke. 1001 dikurang 0101. Nah, di sini ada ya. 1 dikurang 1, kalian lihat di sini ya. 1 dikurang 1 sama dengan 1. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Tapi dia minjam di sebelah kiri. Jadi 1 ini tuh dipinjam gitu. Jadi 1 ini tuh nilainya sekarang 0 gitu kan. Jadi sekarang di sini karena udah dipinjam, jadi di sini nilainya 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0 gitu ya. Ke pengurangan. Oke, pengurangan pada bilangan oktal. Nah, jika pengurangan angka pertama lebih kecil dari angka kedua, maka ia akan melakukan pinjaman bernilai 8 dari angka sebelah kirinya. Kemudian angka yang dipinjam akan dikurangi dengan 1. Oke, supaya lebih jelas lagi, aku bakalan kasih contoh soal. Oke, di sini ada contohnya berapakah hasil dari 284. Basis 8 dikurang 123 basis 8. Oke. Ini udah ada ya, 264 dikurang 123. Nah, gimana bisa dapat hasil segini? Kita langsung aja. Yang pertama, kita kurangin dulu ini ya, 4 sama 3 dikurangin. Nah, karena kita lihat di sini ya, angka pertama lebih kecil dari angka kedua, maka akan melakukan pinjaman bernilai 8 dari angka sebelah kirinya. Oke, jadinya gini ya, 4 dikurang 3 ditambah 8. Jadi 4 kurang 3 itu 1, ditambah 8 itu hasilnya 9. Kita tulis 9. Oke.
Next kita yang ini ya, 6 dikurang 2. Nah, karena tadi 6 ini tuh dipinjam sama 4. Jadi, nah, 6 dikurang 2 dikurang 1 ya, karena kemudian angka yang dipinjam akan dikurangi dengan 1 gitu. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini langsung aja 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi hasilnya itu 139 gitu ya. Jadi hasil dari 264 basis 8 dikurang 123 basis 8 itu adalah 139. Oke, next ke bilangan heksa. Nah, jika pengurangan angka pertama lebih kecil dari angka kedua, maka akan melakukan pinjaman bernilai 16 dari angka sebelah kirinya. Kemudian angka yang dipinjam akan dikurangi dengan 1. Ya, jadi sama aja kayak yang tadi ya. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, berapakah hasil dari 7A2 basis 16 dikurang 567 basis 16? Nah, di sini udah aku tulis. Nah, jadi ini hasilnya. Gimana bisa dapat hasil seperti ini? Langsung aja. Pertama kita yang ini dulu dikurangin. Nah, karena 2 lebih kecil dari A. A itu kan 10, jadi 2 itu lebih kecil, jadi dia akan meminjam 16 gitu. Jadi 2 dikurang 7 ditambah 16 sama dengan hasilnya itu 11. Nah, 11 itu bernilai B gitu. B itu punya nilai 11. Jadi kita tulis itu B. Di sini kita tulis B. Lanjut yang ini. Nah, karena A itu 10, jadinya itu nih 10 dikurang 6. Jadi kita tulis di sini 10 dikurang 6. Karena dia tadi dipinjam dia tadi dipinjam gitu. Jadi kita akan mengurangi dengan 1 gitu. Jadinya 10 dikurang 6 dikurang 1, hasilnya itu 3. Kita tulis 3, dan ini 7 kurang 5 itu 2. Jadi hasilnya itu adalah 32B. Oke. Yang ketiga itu ada perkalian. Perkalian pada bilangan biner. Nah, pada bilangan biner itu juga dia punya dasar perhitungan. 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, langsung aja ke contoh. Berapakah hasil dari 110 basis 2 dikali 100 basis 2? Nah, di sini udah aku tulis. Nah, pertama kita kaliin dulu ya. Bentar. Nah, pertama kita kaliin dulu di sini. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, lainnya 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, yang ketiga 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Langsung aja kita tambahin. Di sini 0 turun, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Di sini 1 langsung aja turun. Jadi hasilnya itu adalah 11000. Oke, kita ke perkalian pada bilangan oktal. Contohnya, kita langsung ke contohnya ya. Berapakah hasil dari 15 basis 8 dikali 12 basis 8? Oke, 15 kali 12. Nih, hasil yang pertama 32 ya. Nah, gimana bisa dapetin hasil seperti ini ya? Kita langsung aja ke perkalian dulu ya. Yang perkalian dulu, nanti yang penjumlahannya nanti aku jelasin lagi. Kita perkalian dulu. Sini kan yang pertama 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, karena 10 itu
lebih dari 8, maka kita akan bagi dengan 8. Maka hasilnya itu adalah 1 sisa 2. Kita tulis di sini 2. Nah, lalu di sini kan 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena di sini ada 1, jadi kita pindah gitu, bawa ke bawah. Jadi akan menghasilkan 2 ditambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Kita tulis di sini 3, 2 gitu. Oke, next yang ini ya, 1 dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5, karena tidak lebih dari 8, kita langsung aja tulis 5. Terus ini 1 dikali 1 sama dengan 1, langsung aja tulis. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan ini. Yang pertama itu 2, kita turunin aja langsung 2. Yang kedua itu 3 tambah 5. Nah, 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Nah, karena 8 itu bisa dibagi dengan 8 gitu. Jadi kita bagi 8 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 0. Kita tulis 0. Nah, lalu ini ya kenapa nggak langsung aja diturunin gitu kan? Karena ini 1 ya. Kita tulis 1. Karena di sini ada 1 gitu. 1 sisa 0 gitu. Jadi di sini ada 1. Kita turunin, bawa ke bawah gitu. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi di sini kita tulis 2. Jadi hasilnya itu adalah 202 basis 8. Oke. Semoga ngerti ya. Terus kita ke heksa. Sini ada contoh berapakah hasil dari 143 basis 16 dikali 26 basis 16. Oke, udah aku tulis di sini. Oke. Nah, yang pertama itu kita kaliin dulu ya, 6. 6-nya ini. 3 dikali 6 atau 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, karena 18 itu lebih dari 16, maka kita akan bagi dengan 16. Nah, 18 bagi 16 sama dengan 1 sisa 2. Oke. Di sini ada 6 dikali 4. 6 dikali 4 itu sama dengan 24 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Nah, karena di sini ada 1 gitu. Jadi kita bawa ke bawah, itu akan menjadi 24 ditambah 1 sama dengan 25. Karena 25 ini lebih dari 16, maka kita akan bagi dengan 16. Itu akan menghasilkan 1 sisa 9. Oke. Lalu kita di sini 6 dikali 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Karena di sini ada 1, jadi kita bawa ke bawah lagi, jadinya 6 tambah 1 sama dengan 7. Oke, kita udah dapat hasilnya yang ini, kita tulis jadinya 297. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkalikan 2. Pertama 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena kita udah dapat hasilnya lagi, kita tulis lagi. Nah, 286. Selanjutnya kita jumlahin ini ya. Nah, untuk penjumlahannya itu, nah, di sini 2, kita turunin aja 2. Terus di sini ada 9 tambah 6 sama dengan 15. Karena kita nggak bisa nulis 15, jadi kita ganti 15 ini jadi F gitu. Karena F itu kan nilainya 15. Jadi kita tulis F. Di sini juga 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 itu 15. Karena 15 itu nilainya F, jadi kita ganti pakai F. Nah, ini 2 langsung aja kita turunin jadinya 2. Jadi hasilnya 2FF2 gitu. Oke, di sini ada pembagian. Pertama, pembagian pada bilangan biner. Nah, di sini ada aturan dasar lah gitu. 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1. Ada keterangan. Dibagi per digit. Nah, jika nilai yang akan dibagi lebih kecil dari nilai pembagi, maka hasilnya 0. Jika nilai yang akan dibagi lebih besar atau sama dengan nilai pembagi, maka hasilnya 1. Oke, langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini udah ada 110 dibagi 10. Oke, yang pertama itu 10 dikali berapa supaya kita ambil 2 aja dulu ya sebelah sini. 10 dikali berapa agar hasilnya itu mendekati 1 gitu. Jadi itu kan dikali 1 ya. Kita tulis aja langsung 1 0 gitu.
Nah, ini dikurangin, itu ini hasilnya 0, ini hasilnya 1 dikurang 0, 1. Terus ini kita jamin dulu. Oke. Nah, sini kan kita bagi lagi gitu. Nah, 1 0 dikali berapa biar hasilnya 1 0 gitu kan, jelas dikali 1 gitu. Nah, kita tulis 1, kita tulis lagi 10 atas 1 0. Nah, kita kurangin lagi. Nah, kita kurangin. Nah, karena ini itu kan jadinya 0 gitu ya. Jadi maka nih bisa dilihat di sini. Jika nilai yang akan dibagi lebih kecil dari nilai pembagi, maka hasilnya 0. Nah, karena ini nilainya lebih kecil, maka kita tulis dulu 0 gitu. Nah, ini yang terakhir itu ada 10. Kita turunin 10. Nah, 10 dikali berapa biar hasilnya 10? Jelas dikali 1. Nah, kita tulis 1. Kita tulis 10, maka dikurangin akan berhasil 0. Jadi, hasilnya itu adalah 1101 gitu ya. Semoga kalian ngerti. Nah, selanjutnya ke bilangan oktal. Sini langsung aja ke contohnya. Berapakah hasil dari 356 basis 8 dibagi 16 basis 8? 16. Langsung aja ke caranya. Nah, 16 itu dikali berapa biar mendekati 35 dulu ya. Biar mendekati 35. Nah, kita coba 16 dikali 2. Sini 6 dikali 2. 6 kali 2 itu hasilnya 12. Nah, 12 itu lebih dari 8. Maka kita akan bagi dengan 8. 12 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 4. Ingat ya, 1 sisa 4. Maka kita tulis 4. Bentar. Lalu kita kalikan 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena di sini ada 1, kita bawa turun lagi, jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, hasilnya itu adalah 3, 4 gitu. Kita tulisnya 4 sama 3, 3, 4 gitu ya. Nah, karena 3, 4 yang mendekat dengan 35, jadi kita tulis di sini 2 gitu. Nah, 3, 4 terus dikurang jadi 16. Nah, 16 dikali berapa supaya mendekat 16? Ya, tentu saja dikali 1. Nah, hasilnya 16 dikurangin, jadi hasilnya 0. Jadi hasil dari 356 basis 8 dibagi 16 basis 8 itu adalah 21 basis 8. Ya. Oke, next kita ke heksadesimalnya yang terakhir. Oke, sini ada contoh. Berapakah hasil dari 52B basis 16 dibagi 9 basis 16? Oke, ini agak susah. Nah, sini ada 52B dibagi 9. Oke, langsung aja ke caranya. Nah, kita 9 dikali berapa biar mendekati 52? Nah, kita coba 9 dikali 9, hasilnya itu 81. Nah, ini 81. Nah, karena 81 lebih dari 16, maka kita akan bagi dengan 16. Itu hasilnya adalah 5 sisa 1. Nah, karena ini cuma 9 dikali 9 aja, maka kita tulisnya 51 gitu ya. Kita tulis di sini 9 itu 51. Jadi setelah dikurangkan akan menghasilkan 2 dikurang 1 sama dengan 1, B diturunin jadi 1B gitu ya. Nah, sini dikali berapa supaya dapat hasil 1B gitu ya, atau 11 jadi 1 sisa 11 gitu. Nah, ini 1B sama dengan 1 sisa 11. Oke. Kita coba 9 dikali 3. 9 kali 3 itu 27. Nah, karena 27 lebih dari 16, maka kita akan bagi dengan 16. 27 bagi 16 sama dengan 1 sisa 11. Nah, sama kan? 1B, 1 sisa 11. Nah, ini juga 1 sisa 11. Maka kita tulis di sini 3 itu 1B kurangkan sama dengan 0 gitu ya. Jadi hasil dari 52B basis 16 dibagi 9 basis 16 itu adalah 93 gitu ya. Jadi
Itu dia materi dari aku, materi sistem bilangan, terus ada konversi bilangan juga, sama ada operasi bilangan. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian, semoga kalian suka gitu ya, semoga kalian cepat ngerti setelah nonton video aku. Maaf kalau misalnya ada cara dari aku yang salah, atau misalnya ada kekeliruan dari video ini, aku minta maaf. Semoga kalian suka. Bye bye.